pertama saya berdiri di mimbar dan berbicara serta akan bersaksi kepada banyak orang. Amin. Terima kasih. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada pendeta kita, abang kita, saudara kita, Pak Obi, Pak Fernando, yang sudah mengizinkan saya untuk berbicara di sini. Baik, pada kesempatan ini juga saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Thomas Japri. Saya berumur 56 tahun dan berasal dari keluarga biasa saja. Orang tua saya guru dan istri saya yang duduk di depan yang baju hijau. Saya sangat sayang sekali kepadanya karena beliau adalah istri saya satu-satunya. Amin. Jadi yang kalau banyak istri mohon maaf ya. Kemudian putra putri saya yang kebetulan dua hadir di sini. Saya punya 2 putri dan 1 putra. Yang pertama itu sudah selesai sekolah dan bekerja sebagai seorang dokter. Yang kedua itu sudah selesai sekolah dan bekerja. Namanya yang pertama Yosefin, yang kedua Jonathan, dan yang ketiga masih melanjutkan sekolah. Dan itu semua pemberian dari Tuhan, harus kita jaga. Dan ini ada kaitannya dengan kesaksian saya nanti. Baik, sebelumnya saya juga mengucapkan ini selamat Hari Kemerdekaan ya, proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa saya lupa. 74. Oh ya, terima kasih, itu sudah dijawab semua ya. Nah, saudara-saudara terkasih, saya sebetulnya sebelum memutuskan untuk bersaksi, saya sempat ragu. Karena kenapa? Saya lihat yang namanya saksi itu menurut KUHP pasal 1.26, di situ dikatakan bahwa saksi itu adalah orang yang melihat dan mendengar dan melakukannya langsung. Jadi kalau di dunia saya ditanya oleh hakim dalam pengadilan, saudara saksi dengan apa saudara melihat? Kalau di pengadilan saya bisa sebut dengan mata yang mulia. Terus kalau ditanya mata yang mana, bisa saudara sebutkan? Tidak bisa, karena mata itu dengan mata hati. Karena kesaksian saya bukan kesaksian duniawi, saudara-saudara. Jadi kesaksian saya ini kesaksian Tuhan. Jadi berbeda sekali saksi dunia dengan saksi yang bukan dunia, bukan juga akhirat ya. Saudara-saudara, tadi juga saya dengar ada lagu, lupa saya judulnya, tapi kira-kira kalimatnya how great is our God. Jadi kadang saya merasa banyak problem-problem saya yang terlalu besar, berat. Tetapi ketika saya mendengar itu how big is our God, saya malah berpikir persoalan saya itu semuanya jadi kecil. Dan akan saya katakan kepada persoalan saya, betapa besar Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, baik, saya akan menceritakan apa yang saya alami, tidak lebih, tidak kurang. Saya suatu ketika saya melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain yang ada di Pulau Bangka, yaitu dari kota Pangkal Pinang menuju kota Muntok. Nah, di tengah perjalanan, kira-kira separuh dari perjalanan itu saya mengalami musibah, yaitu kendaraannya terbolak-balik, berguling-guling beberapa kali, dan saya ya sudah nggak sadar. Tetapi pada saat detik mobil itu berhenti terbalik, saya cuma merasa saya meninggalkan dunia ini. Jadi banyak hal-hal yang duniawi seperti mobil
seperti rumah, nggak bisa saya raih lagi. Di situ saya sadar, oh mungkin ini saya mati. Tetapi ada sedikit kesadaran, saya masih coba memegang lengan saya, masih ada. Nah setelah itu saya udah lupa. Nah singkat kata, setelah saya dibawa ke rumah sakit di Pangkal Pinang, balik lagi ke kota awal saya berangkat tadi, dan melihat kondisi saya yang sudah tidak sadar, saya nggak tahu ide siapa, saya dibawa ke Jakarta di rumah sakit Siloam kalau nggak salah. Nah di rumah sakit itu saya mulai sadar lagi pada saat saya masuk ke ruang MRI. Jadi di situ seperti bunyi kaleng jatuh gitu, peluntang. Nah sayup-sayup saya mendengar kata dokter yang saya tahu dokternya laki-laki bilang begini, bagus, ini tidak ada pendarahan katanya. Dalam hati saya jelas aja tidak ada pendarahan karena tadi udah disembuhkan. Tetapi perihal kesembuhan saya itu masih saya simpan dalam-dalam, dan memang saya juga bingung. Pada hari kedua di rumah sakit itu saya sudah merasa segar bugar. Yang tadinya sudah nggak sadar, terbentur kepalanya sangat keras sekali hingga memar-memar segala macam. Nah, lama itu saya simpan, saya anggap hal yang normal saja. Nah, suatu ketika sekitar 1 atau 2 tahun berselang, waktu cerita-cerita dalam keluarga, adik saya bilang pada saat saya tidak sadar masih di rumah sakit di Pangkal Pinang, itu saya mengigau katanya. Terus mengigaunya bagaimana? Mengigaunya saya memberi hormat karena kebetulan ada yang pakai seragam mungkin pada saat itu. Disitulah saya baru tahu bahwa dulu waktu saya terbentur di jalan itu, di situ saya bukan yang katanya tadi saya memberi hormat, ternyata bukan. Nah pada saat itu saya merasa lengan saya itu diangkat oleh seseorang yang memakai jubah putih, diangkat kemudian diurap. Disitulah saya merasa sembuh. Nah sebelumnya, memang sebelum jubah putih itu datang, saya didatangi oleh sekelompok orang, saya nggak jelas siapa, memakai jubah merah, jumlahnya sekitar 6-7 orang, badannya besar-besar, melihat saya, saking besarnya, saya masih ingat, saya tidur terbaring, kemudian 6 orang yang jubah itu saking besar badannya, melihat saya itu miring begini, kemudian mereka diskusi, bla 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 bla, akhirnya balik kanan pergi. Tapi saya tahu bahwa diskusi mereka itu kira-kira maksudnya ini belum saatnya. Saya lihatin sampai mereka tidak kelihatan lagi. Nah, setelah mereka tidak kelihatan, barulah datang yang jubah putih itu menyembuhkan saya dengan cara mengangkat tangan saya dan mengurapi daerah yang terbentur itu. Dan seketika itu juga saya merasa sembuh, namun saya masih seperti orang linglung. Apakah saya ini sakit, kecelakaan atau apa? Karena saya nggak merasa sakit, tetapi mau bangun nggak bisa. Nah, itu cerita itu pada saat masih di Bangka, saudara-saudara. Jadi bukan di Jakarta. Jadi disitulah saya merasa mengingat kembali bahwa pada saat di daerah kecelakaan sampai dibawa ke rumah sakit di Bangka, disitulah saya berjumpa dengan Yesus. Amin, saudara. Amin. Jadi garis besarnya begitulah. Nah, saya ingin menyampaikan aja kepada ibu bapak semua, karena ini yang pertama saya berdiri di depan mimbar, apalagi memberikan satu kesaksian. Yang pertama juga saya nggak mengerti juga apa sebetulnya maksud dan tujuan saya berdiri di sini, tetapi karena dorongan dari dalam dan rasa tanggung jawab, dan saya yakin dan percaya saya bisa berdiri di sini, bisa bercerita apa adanya, tidak lain adalah dorongan dari Tuhan dan Roh Kudus
yang ada dalam saya. Saya yakin juga percaya semua ini adalah campur tangan Tuhan. Tidak terjadi begitu saja. Saya rasa semua mungkin bisa mengerti karena ini yang pertama. Dan ternyata yang cerita-cerita dulu mukjizat itu tidak hanya pada zaman para nabi saja. Jadi pada zaman kita ini masih terjadi. Amin. Dan memang mukjizat itu masih ada, saudara-saudara. Amin. Ada lagunya, saya coba sedikit menyanyikan. Kalau diizinkan ya Pak Pendeta. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Ayo semua. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Saya saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Oke, terima kasih. Enak ya Pak Pendeta, di sini jemaatnya nurut sekali. Tangan nyanyi ya. Oke, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan yang selama ini yang sudah diberikan Pak Obi beserta tim. Awalnya memang saya nggak tahu apa itu firman segala macam, tetapi saya mendapat bimbingan sehingga saya mengerti yang tadinya saya tidak percaya sekarang jadi percaya. Amin. Awalnya selalu begitu, awalnya itu percaya saja, tahu percaya. Kalau percaya kita yakini betul-betul, dia akan menjadi keyakinan, saudara-saudara. Keyakinan itu kita yakini sungguh-sungguh akan menjadi iman. Amin. Dan iman itu kita imani sungguh-sungguh, maka dia akan jadi kenyataan. Amin. Amin. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Luar biasa kalimat itu, saudara-saudara. Kalau kita lihat sepintas nggak ada apa-apanya, tetapi kalimat itu sangat memberikan kita pengajaran tentang berpikir positif. Coba bayangkan, yang melihat percaya, yang tidak melihat dikatakan berbahagialah. Coba kita pikirlah, kita bayangkan kalau kalimatnya itu yang destruktif, menghancurkan. Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Kepada yang tidak melihat, kasihan dia lu. Itu kan sangat tidak membangun. Nah, kita lihat balik lagi kalimat sebelumnya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat dan belum percaya. Oke, sekali lagi terima kasih dan salam sejahtera untuk semuanya. Amin.